Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita ya di pertemuan ke-12. Nah, minggu lalu kita sudah membahas mengenai metode ilmiah. Saya harap kalian sudah membaca materi dan memahami materi melalui video yang sudah saya kirim di grup WA. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai etika keilmuan. Apa yang kalian ingat ketika mendengar kata etika? Apa yang terlintas di pikiran? Nah, sebelum menjelas lebih jauh mengenai etika, uh, di sini akan saya jelaskan bahwa etika merupakan cabang dari filsafat, ya, yakni filsafat yang membahas mengenai etika dapat terkandung pada filsafat moral atau filsafat kesusilaan. Nah, etika etika ini berasal dari bahasa Yunani, ya, yang disebut dengan etos atau etikos, adat istiadat, kebiasaan, tingkah laku, tabiat, watak, ya, itu disebut etos atau etika. Bahasa Latin disebut moral atau moris, yang memiliki pengertian yang sama dengan etos. Dalam bahasa Arab disebut moral atau akhlak, di mana akhlak merupakan perilaku yang baik, yang beradab, ya, perilaku yang sopan. Nah, itu disebut moral dalam bahasa Arab atau etika. Dalam bahasa Indonesia, moralitas atau kesusilaan, di mana moral di sini merupakan budi pekerti dan perilaku yang dianggap mulia. Jadi, dengan kata lain juga bisa kita katakan bahwa etika merupakan ilmu tentang apa yang baik, tentang yang buruk, tentang hak dan kewajiban, ya, dalam hal ini akhlak kita sebagai manusia, di mana dengan perilaku kita maka akan diketahui apakah perilaku tadi bernilai benar, apakah bernilai salah, di mana akhlak atau moral perilaku tadi dapat beragam terjadi pada berbagai lapisan masyarakat atau kelompok-kelompok manusia. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika merupakan suatu nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu kelompok masyarakat atau manusia. Etika juga dikatakan sebagai ilmu tentang apa yang baik tadi, ya, tentang hak dan kewajiban. Ada pendapat mengenai etika menurut Mariani dan Ludikdo. Mereka mengatakan bahwa etika merupakan seperangkat aturan maupun norma, atau bisa dikatakan pedoman, yang dalam hal ini berfungsi untuk mengatur perilaku manusia, baik yang harus dilakukan maupun yang harus ditinggalkan oleh sekelompok manusia atau sekelompok masyarakat, sekelompok mahasiswa, sekelompok profesi, dosen, guru, dokter. Jadi etika ini tidak hanya mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku secara baik, tapi juga menegaskan perilaku apa saja yang harus dihindari. Perilaku yang tidak baik juga harus dijabarkan dalam yang namanya etika. Jadi ini menurut pengertian dari Mariani dan Ludikdo. Etika juga disebut sebagai filsafat moral, di mana ini merupakan salah satu cabang filsafat yang berbicara tentang perilaku atau berkaitan dengan tindakan manusia. Dalam hal ini, etika tidak mempersoalkan keadaan manusia, melainkan mempersoalkan bagaimana manusia harus bertindak. Apakah bertindak baik tadi, apakah sebaliknya bertindak tidak baik.
Tentunya tindakan atau perilaku manusia akan ditentukan oleh berbagai macam norma, ya, di mana norma ini sendiri nantinya akan dibagi-bagi lagi menjadi norma hukum, norma agama, norma moral, norma sopan santun, ya. Jadi keseluruhan norma ini akan menentukan, akan mengatur berbagai perilaku dan tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Jadi dalam hal ini kaitannya dalam berfilsafat, dalam melakukan proses-proses berpikir ilmiah, metode ilmiah, atau dengan segala proses yang menggunakan sarana berpikir ilmiah tadi, maka sangat dibutuhkan salah satunya adalah peran etika. Karena pada dasarnya seorang filsuf dalam proses pencarian kebenaran adalah menjunjung tinggi sebuah etika dalam melakukan tahapan-tahapan metode ilmiah. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya etika berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan berbagai moralitas yang membingungkan. Jadi dengan adanya etika, kita bisa mengetahui perilaku-perilaku yang baik dan buruk tadi. Etika juga berfungsi dalam menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Dalam contoh sederhana dapat saya jelaskan bahwa kalian sebagai mahasiswa dalam hal ini sebagai contohnya, ya. Jadi sebagai mahasiswa, ya, sudah menyandang kata maha. Maha itu artinya besar. Maka kalian dalam berkomunikasi, bertutur kata, berperilaku dalam dunia kampus atau di luar kampus harus menjunjung tinggi etika. Jadi ada sapaan-sapaan, apakah menggunakan kata aku, kata saya. Nah, mungkin ketika berhadapan dengan dosen bagaimana, dengan berhadapan dengan orang tua bagaimana etikanya, atau saat berhadapan dengan teman, tentu ada etika-etika yang berbeda, ya. Apakah sapaan kakak, kamu, aku, dan lain sebagainya itu menyesuaikan kondisi-kondisi kita berhadapan dengan siapa. Nah, etika ini sangat penting, ya, karena tidak cukup saja orang itu berilmu, tapi harus beretika, punya sopan santun, beradab. Itu yang lebih penting di atas ilmu. Orientasi etika ini juga diperlukan dalam mengambil sikap yang wajar dalam suasana pluralisme yang begitu berbeda-beda bagi setiap manusia atau masyarakat. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pelanggaran dari sebuah etika. Nah, dalam hal ini adanya kebutuhan individu. Artinya di sini bisa karena suatu masalah pribadi, seseorang bisa melanggar sebuah etika yang harusnya bersikap baik, ternyata dia melanggar etika tadi sehingga melakukan sesuatu atau perbuatan yang tidak baik, tidak etis, atau merugikan orang lain. Nah, dalam hal ini, seorang filsuf akan sangat menjunjung sekali etika, sehingga mereka akan meminimalkan pelanggaran-pelanggaran etika dalam proses pencarian kebenaran atau ilmu-ilmu pengetahuan yang baru. Selain itu, pelanggaran etika juga bisa disebabkan karena tidak ada pedoman. Nah, misalnya contoh, kalian kan sedang kuliah nih, ya, sudah semester 2. Saya perhatikan memang ada beberapa mahasiswa yang belum bisa bertindak, berperilaku sebagai mahasiswa. Karena mungkin bisa saja karena dia tidak membaca aturan atau prosedur bagaimana mahasiswa harus misalnya berkomunikasi dengan dosen, melakukan chat atau SMS dengan dosen, itu kan ada aturannya, ya. Mungkin kalau kalian misalnya di kampus pernah ke lobby, itu kan ada spanduk, ya, bagaimana tata cara mahasiswa menghubungi dosen. Nah, karena kalian tidak membaca tadi spanduk yang sudah tertulis di sekitar kampus,
itu artinya kalian tidak ada pedoman, sehingga ini akan memperbesar risiko kalian melakukan pelanggaran etika. Lalu juga selanjutnya perilaku dan kebiasaan individu yang terakumulasi dan tak dikoreksi juga dapat membuat seseorang melakukan pelanggaran etika. Jadi misalnya nih, kalian mencet dosen, Bu, Ibu ada di kampus. Nah, dia tidak tahu padahal ketika menghubungi dosen maka harus mengucapkan salam atau maaf Ibu, saya ingin bertanya, terima kasih. Kata-kata tersebut itu sangat dibutuhkan dalam menjunjung tinggi etika. Nah, dalam hal ini kebiasaan individu seperti tadi misalnya tidak menyapa, tidak mengatakan maaf, terima kasih, dan dia tidak tahu itu adalah sesuatu hal yang melanggar etika, maka akan terakumulasi menjadi kebiasaan yang seperti itu, yang tidak dibenahi, tidak diberitahu bahwa itu adalah sesuatu yang salah, maka ini akan terjadi yang namanya pelanggaran etika dalam jangka waktu yang sangat lama. Tentunya juga lingkungan yang tidak etis akan membuat seseorang melanggar etika. Contoh, kalian tinggal di lingkungan atau teman-teman kalian itu bandal, ya, suka melakukan sesuatu di luar kendali, di luar norma-norma. Nah, itu akan membuat kita terikut. Jadi kalian pilihlah teman-teman yang baik, yang bisa meningkatkan motivasi kalian dalam belajar, dalam menuntut ilmu, sehingga kalian akan terpengaruh. Yang tadinya malas, kalau sering berada di lingkungan yang rajin, maka rasa malasnya juga akan hilang, berubah menjadi mahasiswa yang rajin, sehingga IPK-nya juga akan baik ya, 3 ke atas, bahkan mungkin mencapai IPK 4. Nah, selain itu juga pelanggaran etika dapat disebabkan karena perilaku dari komunitas. Contoh komunitas anak pang. Nah, menurut kalian bagaimana? Banyak kan mereka melanggar etika-etika yang berlaku di masyarakat, mengganggu ketentraman masyarakat. Itu salah satu perbuatan melanggar etika, mengganggu kenyamanan, ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali contoh-contoh dari pelanggaran etika. Nah, ketika seseorang melakukan pelanggaran etika, maka akan dikenai sanksi-sanksi. Sanksi ini ada banyak, bisa berupa sanksi sosial. Nah, ketika seseorang dikenai sanksi sosial, ini merupakan sanksi yang skalanya relatif kecil, ya, dipahami sebagai kesalahan yang ya dikatakan dapat termaafkan. Ada sanksi yang lebih berat, yaitu sanksi hukum. Artinya ada peraturan di mana ini termasuk sanksi yang berskala besar, karena seseorang yang melakukan pelanggaran etika dapat merugikan hak-hak atau kenyamanan orang lain, itu dapat dikenai dengan sanksi hukum. Karena di Indonesia kan sudah ada hukum ya, seseorang yang melanggar prosedur di luar batas maka dapat dikenai sanksi hukum, di mana akibatnya nanti bisa dikenai denda berupa uang ataupun hukuman penjara. Nah, di sini bisa kalian perhatikan etika, moral, nilai, norma. Apakah semuanya berhubungan? Bagaimana hubungannya? Mengapa? Kenapa berhubungan antara etika, moral, nilai, dan norma? Nah, hubungan nilai, norma, moral, etika, sikap dan tingkah laku dapat kita lihat dari bagan berikut. Ternyata baik nilai, norma, moral, dan etika akan mempengaruhi sikap dan perilaku seorang manusia. Ya, jadi perilakunya bisa baik ataupun sebaliknya. Baik nilai, norma, etika, dan norma, baik nilai, norma, etika, dan moral, keempatnya saling berkaitan.
karena semuanya berusaha mengarahkan manusia agar memiliki pola tingkah laku, sikap, pola pikir, dan tindakan yang baik dalam hidup bermasyarakat, hidup uh, bersosial dengan orang lain, baik dalam kondisi misalnya lingkungan kampus, di sekitar tempat tinggal, apakah itu dalam skup berbangsa maupun bernegara. Jadi banyak hal-hal yang mempengaruhi perilaku atau tingkah laku seseorang. Nah, etika dan moral mempunyai pengertian yang hampir bersamaan karena keduanya mengandung nilai dan norma untuk mengatur tingkah laku manusia yang mengacu pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Apa itu nilai? Nilai merupakan sesuatu yang memberi makna, yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan menjiwai tindakan atau perilaku seseorang. Ini menurut Stiman. Lamijan juga mengatakan bahwa nilai adalah penghargaan, penghormatan, atau sesuatu yang menunjukkan kualitas terhadap sesuatu hal yang dapat bermanfaat, menyenangkan, memuaskan, atau menarik, atau sebagai suatu sistem keyakinan seseorang. Sifat dan jenis nilai. Sebuah nilai bisa bersifat relatif, artinya nilai bergantung oleh tempat dan waktu. Contoh, pada saat kuliah, artinya tempatnya di kampus, di dalam kelas. Ketika kalian berteriak, maka itu dianggap adalah sesuatu perbuatan yang tak baik atau tak beretika. Namun lain halnya, misalnya kalian berada di suatu lapangan, berteriak, itu bisa saja dinilai sebagai perilaku yang biasa saja, yang tidak melanggar etika. Ya, jadi sangat bersifat relatif. Nilai ini bisa dilihat bergantung pada situasi dan tempat atau waktu. Selain itu juga nilai bersifat subjektif. Artinya seseorang menganggap mungkin sesuatu hal baik, tetapi mungkin orang lain menganggap sesuatu hal itu buruk. Contoh, hari ini kalian malas sekali ikut mata kuliah filsafat. Nah, dianggap oleh temannya, kamu sudah melakukan sesuatu yang melanggar etika. Tapi menurut orang tadi yang merasa malas, dia menganggap ya tingkah laku atau perbuatannya adalah sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang tidak melanggar etika. Ya, jadi di sini dua jenis sifat nilai adalah bersifat relatif dan bersifat subjektif. Mohon dipahami, nanti akan saya keluarkan di ujian akhir semester. Lalu ada yang namanya norma. Norma merupakan pedoman, acuan, ukuran, kriteria atau ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam bermasyarakat berdasarkan nilai-nilai yang sudah diyakini oleh masyarakat tersebut. Norma juga merupakan suatu aturan atau kaidah yang menjadi dasar pertimbangan dan penilaian yang mengandung sanksi dan penguatan terhadap tingkah laku manusia. Jadi dalam mengatur tingkah laku, selain ada tadi nilai etika, maka juga harus diatur dengan yang namanya norma atau pedoman, sehingga seseorang bisa berperilaku tidak mengganggu atau mengombang-ambing, mencabik-cabik kenyamanan orang lain. Ada 4 macam norma, mana ini tingkatannya dari yang sanksinya ringan, rendah, sampai yang sanksinya berat. Ya, dimana dimulai dari norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama, dan norma hukum yang paling tinggi sanksinya. Di mana norma hukum mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu sanksi yang tegas jika dibandingkan dengan norma-norma yang lain, baik norma kesopanan, kesusilaan, bahkan norma
agama. Kenapa kita harus mempelajari norma, Ibu? Nah, ada beberapa manfaat apabila kita bisa mempelajari norma, etika, nilai, dan moral. Kita dapat menjadi mahasiswa yang menjunjung dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan, saling tolong-menolong, hormat menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, saling berempati, bersimpati, ya. Kita lebih bertoleransi, santun dalam bercakap atau bertindak, bersikap adil. Kita juga dapat menghargai kemampuan orang lain. Kita dapat menghargai karya-karya orang lain, misalnya B.J. Habibie yang bisa membuat pesawat. Itu juga merupakan salah satu perilaku yang beretika atau perilaku yang bermoral. Kita juga dapat menjadi bertanggung jawab terhadap bidang ilmu yang kita yakini. Dalam hal ini kalian sebagai mahasiswa sudah meyakini bahwa ilmu gizi merupakan bidang ilmu yang akan kalian dalam. Dengan demikian, dengan mempelajari norma, nilai etika dan moral, kita dapat menjadi seorang profesional nantinya di masa depan dengan berbekal ilmu yang kita dapat pada masa bangku perkuliahan. Nah, ada kaitan seseorang beretika dengan ilmu pengetahuan. Tidak mungkin seorang filsuf akan melakukan etika, akan melakukan perilaku sesuai dengan kaidah-kaidah atau norma apabila tidak dibekali oleh sebuah ilmu pengetahuan. Oh, kita harus menghargai orang, misalnya. Kita tidak akan bisa berperilaku menghargai orang apabila kita tidak tahu bahwa dengan menghargai orang, kita juga akan dihargai pula. Artinya di sini kita ada ilmu pengetahuan yang membuat kita berperilaku secara beretika atau bermoral. Nah, dapat kita lihat bahwa ilmu yang dalam bahasa Arab disebut ilm artinya paham, mengerti, mengetahui. Artinya di sini dengan dasar suatu ilmu pengetahuan, artinya kita memahami suatu pengetahuan, bagaimana beretika, bagaimana berperilaku, sehingga kita dapat meningkatkan status atau derajat kita di mata orang. Kan pernah lihat kan seseorang yang tidak beretika, suka merendahkan orang lain, itu tidak ada harganya di mata orang lain. Tidak punya nilai, tidak punya harga diri. Jadi ilmu bukan sekedar pengetahuan, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode-metode yang sudah diakui. Jadi jika dilihat dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha melakukan proses berpikir ya lebih dalam dengan proses metode ilmiah ya mengenai segala pertanyaan yang muncul dalam benaknya dan yang pada akhirnya akan menemukan pengetahuan baru yang akan bermanfaat, memberikan aspek aksiologis bagi perkembangan kehidupan di dunia. Nah, dalam hal ini, seseorang yang berperilaku sesuai etika, bermoral, artinya filsuf dalam hal ini, maka seseorang yang sedang berfilsafat dapat dikatakan memiliki objek ilmu, di mana objek ilmu ini terbagi dua, ada objek material dan objek formal. Apa itu objek material? Objek ini merupakan sesuatu yang dijadikan sasaran penelusuran atau sasaran penyelidikan. Contoh seperti tubuh manusia. Ini merupakan objek material dari ilmu kedokteran. Contoh lain, makanan merupakan objek material dari ilmu gizi. Ilmu botani, artinya objek materialnya adalah tumbuhan. Seperti itulah contoh-contoh dari objek material.
Lalu ada objek formal. Ini merupakan cara pandang tertentu tentang objek material. Contoh, pendekatan empiris dan eksperimen dalam ilmu kedokteran. Jadi, objek formalnya misalnya ilmu kedokteran. Objek materialnya adalah tubuh manusia. Contoh lain tadi, objek formalnya adalah ilmu gizi, cara pandang. Objek materialnya makanan. Kira-kira bisa memberikan contoh lain? Nanti tolong di grup sebutkan apa objek material dan objek formal lainnya, ya. Explore setiap mahasiswa. Nah, dengan adanya pengetahuan mengenai apa itu objek material, apa itu objek formal, maka akan terjadi yang namanya perubahan kehidupan masa depan manusia. Tentunya ke arah yang lebih baik, lebih mudah, praktis, serta memberi manfaat yang lebih besar pula bagi kemaslahatan umat manusia. Tentunya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan membantu manusia dalam mengatasi segala permasalahan yang dihadapi. Jadi seseorang atau manusia itu hidup tidak tanpa masalah. Jangan lihat, oh kehidupan si A enak bu, punya uang banyak, tidak pernah dapat nilai D gitu. Sedangkan saya dapat nilai D bu. Tidak, setiap orang punya permasalahan. Nah pentingnya bagi setiap manusia untuk menuntut ilmu sehingga dia dapat memperkecil risiko masalah yang dihadapi. Dengan ilmu, maka dia akan dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul atau muncul dalam kehidupan. Kalian saat ini juga sedang menempuh ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan yang akan kalian peroleh, kalian akan menjadi orang yang berilmu, orang yang pandai. Artinya akan mengetahui segala sesuatu yang dipelajari, bisa mengaplikasikan kehidupan sehari-hari tanpa menuntut ilmu, maka orang tidak akan mengetahui sesuatu apapun. Nah, kalian setiap pertemuan akan mendapat sesuatu hal yang baru berupa ilmu, menambah wawasan tentunya, dan menambah kepintaran kalian yang nantinya ini akan sangat mempengaruhi kesuksesan kalian di masa depan. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kita hidup butuh makan. Kalau kita tidak tahu bagaimana ilmunya, misalnya dengan untuk memperoleh makanan, apakah kita bisa masak, ya? Misalnya kita tidak tahu cara masak, lalu dari mana kita bisa mendapatkan bahannya? Kita perlu uang kan untuk membeli makanan-makanan yang akan dimasak. Bagaimana kita mendapatkan uang? Tentunya kita harus kerja. Lalu ketika kita ingin kerja, maka kita perlu ilmu. Kita harus punya basic. Kita harus punya modal nih. Kamu bisa apa? Maka dengan ilmu yang kita punya, kita dapat memilih pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan kita atau kriteria-kriteria yang kita tetapkan. Jadi, ilmu dan etika sebagai suatu pengetahuan yang diharapkan dapat meminimalkan dan menghentikan perilaku penyimpangan dan kejahatan di kalangan masyarakat. Ini merupakan modal dasar seseorang dalam berperilaku, ilmu disertai dengan etika. Selain itu juga ilmu dan etika diharapkan mampu mengembangkan kesadaran moral di lingkungan masyarakat sekitar agar dapat menjadi cendekiawan, filsuf yang memiliki moral yang baik pula. Jadi dengan ilmu dan etika, seorang filsuf, seorang peneliti atau cendekiawan yang memiliki moral yang baik tentunya juga dapat melakukan proses metode ilmiah menggunakan sarana berpikir ilmiah dengan baik yang nantinya akan menghasilkan suatu penemuan, suatu pencapaian kebenaran yang bermanfaat bagi khalayak masyarakat di muka bumi ini.
Nah, dalam perjalanannya ternyata terdapat beberapa masalah etika dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Etika sebagai kelompok filsafat merupakan sikap kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika sangat berkaitan dengan berbagai masalah-masalah nilai. Etika juga dalam hal ini sangat penting karena pokok kajian etika terletak pada ragam masalah nilai, susila dan tidak susila, atau yang disebut baik dan buruk. Jadi ada pengertian perilaku beretika, ada pengertian juga perilaku tidak beretika. Seperti apa? Nanti kalian jelaskan di grup contoh-contoh perilaku beretika dan perilaku tidak beretika. Nah, jadi dalam etika, dalam konteks ilmu adalah nilai. Dalam perkembangan ilmu sering digunakan metode trial dan error. Jadi ada metode percobaan dan error, melakukan kesalahan, dan dari sinilah kemudian sering menimbulkan permasalahan eksistensi ilmu ketika eksperimentasi ternyata seringkali menimbulkan fatal error, sehingga tuntutan etika sangat dibutuhkan sebagai acuan moral bagi pengembangan ilmu. Contoh misalnya kalian berbicara lah pada dosen, Bu, aku mau permisi. Benar nggak itu? Sudah benar nggak bahasa atau perilakunya? Tentu belum ya, karena dia menggunakan sapaan aku. Sementara yang baik adalah, maaf ibu, permisi, saya mau izin ke toilet. Nah, di sini ada trial dan error. Ketika seseorang tadi menggunakan kata sapaan aku, maka dia sedang melakukan percobaan. Ya, ternyata dia mengetahui bahwa tingkah lakunya salah, sehingga dia akan memperbaiki tingkah lakunya pada waktu mendatang, waktu yang lain. Ya, jadi dengan metode trial dan error kita bisa mengetahui perilaku yang beretika dan sebaliknya. Ada 4 klaster domain etika yang sangat dibutuhkan. Bisa berupa temuan, rekayasa teknologi, dampak sosial pengembangan teknologi, serta rekayasa sosial. Dari keempat klaster tersebut akan melahirkan integritas, profesionalitas, tanggung jawab, ya, tanggung jawab terhadap kebenaran, memperhatikan hak asasi manusia, hak bermasyarakat, dan lain sebagainya. Jadi ini merupakan hasil-hasil dari domain-domain etika tadi. Contoh temuan basic research, ya, temuan basic research. Sinar gamma, sinar X bermanfaat untuk kedokteran. Sinar beta atau yang disebut sinar laser bermanfaat di dunia konstruksi. Atau sinar alfa merupakan sinar radioaktif, dan partikel alfa kita kenal sebagai atom helium atau atom hidrogen dalam unsur-unsur kimia. Akan tetapi terkadang dimanfaatkan ya temuan basic research ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok dengan rekayasa, misalnya untuk tujuan perang, untuk mendeteksi musuh dalam gelap, untuk membuat senjata laser, untuk membuat bom. Maka ini merupakan sesuatu atau perilaku yang tidak beretika, ya. Lalu temuan rekayasa teknologi. Thalidomide, suatu temuan obat tidur yang telah diadakan uji klinis pada binatang, tetapi tidak untuk manusia. Ya, posisi ilmu tidak mengalami masalah etik dalam perkembangan selanjutnya apabila thalidomide tadi digunakan oleh ibu mengandung, misalnya pada trimester pertama, pada bulan kedua, dan terbukti dapat mengakibatkan bentuk janin menjadi tidak normal, maka uji klinis pun harus diperketat. Artinya di sini ada tindakan-tindakan yang melanggar etika, karena dengan adanya penemuan thalidomide sebagai rekayasa teknologi akan menimbulkan dampak yang negatif ternyata pada pertumbuhan janin. Lalu yang ketiga, dampak sosial pengembangan teknologi. Ada 2 dampak sosial yang kemungkinan dihadapi, ya, baik individual atau sosial secara keseluruhan. Contoh, DNA.
sebagai konstitusi genetik makhluk hidup, maka dapat memberi dampak pada martabat manusia, khususnya nilai-nilai perkawinan yang dapat melahirkan keturunan ya yang bisa diakui agama, diakui kelompok ya, atau bisa kita lihat misalnya dalam proses ilmu cloning ya, penyatuan DNA. Jika hanya dengan maksud untuk meningkatkan kualitas manusia, mungkin disebut beretika. Namun kalau dilakukan untuk tujuan yang uh, di luar uh, kendali, malah justru akan menghancurkan martabat manusia. Ya, artinya di sini terjadi diskriminasi terhadap kaum lemah. Lalu domain etika yang keempat adalah rekayasa sosial. Salah satunya adalah pemupukan kepercayaan terhadap pemikiran yang monolitik, pikiran yang sempit, sistem monarki ya, di mana demi pelanggengan kekuasaan, atau disebut sistem kapitalisme ataupun sosialisme, sistem kasta yang mentabukan perkawinan antar kasta dan lain sebagainya. Ini merupakan domain-domain etika yang harus dipahami. Harus dipahami bahwa etika akan membawa pada perkembangan ilmu untuk menciptakan suatu peradaban yang baik. Artinya, etika bukan menciptakan malapetaka atau kehancuran, tapi akan membawa kehidupan manusia ke arah yang lebih baik, ya, ke arah kemajuan yang berdampak positif bagi perkembangan kehidupan seluruh umat manusia di dunia. Nah, demikian materi kita mengenai etika keilmuan. Saya harap bisa dipahami, dimengerti dengan membaca materi dan mendengarkan video yang saya kirim.